Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hoiri dari UPPJJ Kota Batam dengan nomor NIM 053688468 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. Ini terdapat contoh kasus sebuah IRD rumah sakit. IRD ini kita akan menjadikan dia SQL dengan database PHP Admin. Kita buka melalui browser di localhost ini, localhost PHP Admin. Langkah pertama yaitu kita membuat database baru. Selain lewat browser ini juga bisa lihat CMD, tapi kita ke browser ini dulu. Ini database rumah sakit kita buat. Oke, database rumah sakit telah terbuat. Selanjutnya, berdasarkan IRD ini kita akan membuat 6 tabel. Sini melihat database-nya. Nah, di sini sudah terbentuk rumah sakit, database rumah sakit, database rumah sakit. Langkah selanjutnya yaitu dari database rumah sakit ini, nah, kita klik dulu rumah sakitnya. Jadi kita masuk ke database rumah sakit ini. Kita buat tabel 6 tabel. 6 tabel itu yang tabel pertama dokter, yang terdiri dari 7 kolom. Yang di sini supaya cepat, ini mau kita buat tabel dokter yang lewat. Nah, ini udah muncul. Ini dulu kalau gitu. 7 kolom itu yaitu ID dokter, jenisnya integer, panjangnya 3. Ini bertindak sebagai primary key. Apa itu primary key? Hal yang unik dalam sebuah tabel, dan hanya ada satu primary key dalam sebuah tabel. Kirim. Kolom selanjutnya yaitu nama dokter. Nama dokter, jenisnya varchar, panjangnya 30. Selanjutnya alamat dokter, varchar 100. Selanjutnya tanggal lahir, jenisnya date, dia tidak punya panjang karena otomatis. Selanjutnya yaitu nomor HP. Nomor HP varchar, jenisnya varchar, panjangnya 15. Setelah itu spesialis apa gitu, jenisnya varchar, panjangnya 15 juga.
Kolom terakhir di tabel dokter yaitu waktu kerja. Jenisnya varchar, panjangnya 100. Setelah ini selesai, kita klik simpan. Kalau melalui browser ini kita tinggal tik simpen gitu aja, tanpa perlu menuliskan perintah panjangnya. Kalau perintah panjangnya seperti ini, kayak gini, create table apa gitu. Oke, lagi diproses. Tabel pertama, tabel dokter. Tabel kedua kita coba menambahkan lewat CMD. Tabel pasien. Mana itunya? Ini untuk menambahkan tabel baru di database rumah sakit. Coba kita buat ini yang tabel kedua, tabel pasien. Tabel pasien terdapat 4 kolom. Sudah 4 tadi ya. Bentar dulu. Coba kita buat lewat CMD ini. Create table dokter admin. ID data integer 3 bertindak sebagai primary key. Primary key auto increment ID dokter integer 3 ID admin integer 3. Oke, terbentuk tabel dokter admin. Pasien dokter lebih cepetan pakai CMD. Create table pasien dokter. Pasien dokter ini memiliki 5 kolom. Kolom pertama ID
jenisnya integer, panjangnya 3, bertindak sebagai primary key. Primary key auto increment. Lalu kolom ID dokter, jenisnya integer, panjang 3. Lalu ada kolom ID pasien, ID pasien, jenisnya integer, panjangnya 3. Lalu kolom waktu periksa, jenisnya date. Lalu ada kolom resep, jenisnya varchar, panjangnya 100. Oke, terbentuk. Dokter admin sudah nampak di sini. Dokter admin, pasien dokter, daftar. Kalau nulis CMD kayak gini harus butuh ketelitian tinggi. Salah satu huruf saja dia menampilkan pesan error. Jenisnya integer, panjangnya 3, bertindak sebagai primary key auto increment. Lalu kolom ID pasien, integer, jenisnya integer, panjangnya 3. Kolom ID admin, jenisnya integer, panjang 3. Titik koma jangan lupa. Oke, terbentuk lagi. Berarti tabel apa lagi ya? Yang belum kita buat tabel pasien. Daftar dokter, dokter admin, pasien belum, pasien dokter. Administrator juga belum. Lewat CMD aja cepat. Terdiri dari 3 kolom. ID admin, jenisnya integer, panjang 3, bertindak sebagai primary key auto increment. Lalu kolom nama admin, jenisnya varchar, panjang 30. Lalu kolom waktu jaga, jenisnya varchar, panjangnya 100. Oke, satu lagi yang belum, pasien. Pasien belum kan, dokter sudah, pasien belum, administrator sudah, sortable. Sortables.
5. Ambil pasien 4 kolom, ID pasien. ID pasien tipenya integer, panjangnya 3, bertindak sebagai primary key. Setelah itu ada nama pasien, bentuknya varchar, panjang 30. Setelah nama pasien ada alamat pasien. Alamat pasien tipenya varchar, panjangnya 100. Terakhir jenis, ini kirim aja. Jenis kelamin tipenya integer, panjangnya 1. Ini terbuat, simpan. Coba kita lihat di sini sudah update atau belum. Nah, sudah. Oke. Sudah terbuat semua, sudah terbentuk semua tabel, ke-6 tabel itu. Langkah selanjutnya buat relasi-relasi. Buat relasi-relasi untuk mencoba nanti menghubungkan ini IAD agar IAD-nya dapat terhubung semua. Bagaimana caranya? Caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caranya dari sini, si rumah sakit ini dari dia database rumah sakit itu kita ke lainnya desainer. Ini sudah terbentuk tadi ya, tinggal kita buat hubungan-hubungannya. Oh iya, kita tentukan dulu dari masing-masing tabel itu yang namanya foreign key. Foreign key itu untuk supaya masing-masing tabel ini nanti ada saling keterhubungan. Kalau nggak gitu nggak bisa dihubungkan kalau kita nggak menentukan primary key dari masing-masing tabelnya. Tabel pasien dokter, tabel pasien dokter. Strukturnya yang akan kita jadikan foreign key yaitu ID dokter. Nah, ini lainnya indeks.
Lalu ID pasien jadi foreign key juga. Jadi ada 2 foreign key dalam tabel pasien dokter. Tandanya berubah jadi tanda kayak kunci gini kan. Nah, ini kalau foreign key kayak gini indeks, kalau primary key ini utama. Lalu tabel daftar. Tabel daftar kita tentukan foreign key-nya. Tabel daftar juga nanti memiliki 2 foreign key. Struktur, foreign key ID pasien tetapkan sebagai foreign key, dan ID admin untuk menghubungkan dengan tabel lain nanti. Sudah kita tetapkan foreign key-nya. Kemudian tabel dokter. Tabel dokter kita tetapkan foreign key-nya dokter. Tabel dokter foreign key-nya ID dokter saja. Ini bisa ya. Kalau misalnya dia udah primary key, kok mau jadi foreign key juga bisa. Lalu tabel dokter admin. Dokter admin. Tabel dokter admin yang akan kita jadikan foreign key-nya ID dokter dan ID admin. ID dokter indeks dan ID admin indeks. Setelah kita menentukan masing-masing foreign key-nya, kita tadi ke gambarnya, tampilannya, hubungannya. Kita ke gambarnya tadi, desainernya. Lainnya desainer. Kita akan membangun relasi-relasi, hubungan-hubungan antar tabel-tabel itu. Nah, ini random aja. Kita mau yang mana dulu, boleh terserah. Di sini saya akan di tabel dokter dulu. Lari-lari ya, susah. Di tabel dokter
tabel dokter dengan tabel dokter admin. ID dokter, ini berarti di create relationship. Ini ke tabel dokter admin, ID dokter sini. Ini pilih kaskade. Oke. Oke. Hubungan relasi yang kedua di tabel dokter lagi. Tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Itu ada panahnya tadi sebenarnya. Cuma ini hubungan yang tadi, yang tabel dokter, ID dokter dengan dokter admin. Hubungannya seperti ini relasinya. Relasi yang kedua, tabel dokter di tabel dokter ini dengan tabel pasien dokter. Udah terbentuk? Daftar belum ya? Ini relasi-relasinya tadi ke sini. Jauh betul. Relasi ketiga, tabel administrator. Kita hubungkan tabel administrator di ID admin ke tabel dokter admin. Dokter admin kita pilih yang ID admin juga. Dokter admin belum saya jadikan itu ya. Sudah kok. Lari pemirsa. Kita rapikan nanti setelah semuanya terhubung. Soalnya setiap selesai satu relasi dia itu lari-lari terus kayak gini. Gimana ngikatnya saya juga bingung.
kurang satu tabelnya. Oh, ketutup. Relasi yang keempat, tabel administrator. Tabel administrator ini terhubung dengan tabel daftar. Administrator ini terhubung dengan tabel daftar. Read relationship, ID admin tentunya. Foreign key dia di tabel daftar, ID admin. Oke, relasi keempat itu ya. Sekarang relasi kelima. Relasi kelima yaitu yang dari tabel pasien menuju tabel daftar. Pasien menuju daftar. Tabel pasien, ID pasien ini kita hubungkan ke tabel daftar di ID pasien ke sini juga. Cascade semua ya. Oke. Tinggal satu relasi lagi yang kita hubungkan. Relasi terakhir relasi terakhir di tabel pasien dengan pasien dokter. Pasien dengan pasien dokter. Pasien dengan pasien dokter. Pasien dengan pasien dokter. Di sini. Oke. Setelah ini terbentuk, semua selesai, kita rapikan. Kita rapikan dengan susunannya sesuai yang di modul aja, ikutin. Biar rapi, ikut rapi. Oke, dokter admin di sini. Dokternya di mana? Dokter. Nah, sama kan hubungannya, relasinya. Oke, sekarang kita ke praktikum. Itu tadi praktikum di DL ya. Sekarang kita ke penerapan DML. DML itu terdiri dari apa saja sih gitu? Insert, select bersyarat, select join, select fungsi matematika, select string, select between, select like, order by, select group by, update, dan delete. Nah, sekarang kita praktekkan satu-satu sesuai dengan petunjuk. Untuk insert yaitu untuk memasukkan data ke tabel. Untuk memasukkan data ke tabel, insert into apa gitu kan. Kita sesuai ini contoh ya. Kita melalui CMD aja biar cepat. Insert into
ke tabel pasien. Apa yang dimasukkan? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Ini kolom-kolomnya mempunyai nilai values apa aja nih? 1, misalnya Joko Widodo. Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta, 1 kurung tutup titik koma, jangan lupa. Oke, ditambahkan. Coba kita cek di sini. Kolom apa tadi? Tabel pasien. Kita coba memasukkan beberapa data-data lain. Nah, ini sudah masuk ya. 1 Jokowi, Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta, jenis kelamin 1. Kita tambahkan lagi data-data lain. Misalnya kita mau 5 data yang mau kita tambahkan. ID pasien 2, nama pasien tuh Prabowo, alamat Surabaya, jenis kelamin 1. Oke, kirim. Kita tambahkan lagi. Tiga Mega tadi ya. Balikpapan, jenis kelamin 2. Bisa nambahin beberapa ya, nggak harus itu satu-satu. Tambahkan lagi. Empat, nama pasien Amin Rais, alamat Solo, jenis kelamin 1. 3, 4. Satu lagi. Bali, Jakarta 2.
Kita cek kembali tabel pasien. Kita tadi sudah mengisi 5 data. Oke. Ini maunya apa? Udah insert. Ini kita isi tabel-tabel lain dulu. Isi tabel dokter. ID dokter 1, dokter siapa? Dokter Lee. Dokter Lee, alamat Jogja. Tanggal lahir (70) 6 April 1970, nomor HP 087654902198, spesialis mata. Waktu kerja hari Senin. Dokter Lee yang pertama, kita 3 dokter saja coba. Dokter yang kedua, dokter yang kedua, Dokter Andi. Dokter Andi, alamat Semarang. Tanggal lahir nomor HP random aja. Spesialis umum, dokter umum. Waktu kerja Senin sampai Jumat. Kita percepat saja, tapi yang laptopnya nggak bisa cepat. Setelah tabel dokter, setelah ini kita nanti ke mengisikan tabel pasien dokter. Dokter ya tadi, 2 dokter yang tersimpan. Ya, ini Dokter Lee sama Dokter Andi. Sekarang kita mau mengisi tabel pasien dokter. Karena sudah ada foreign key dan relasi-relasi tadi, kita paling tinggal mengambil datanya. ID dokter, Dokter Andi. Pasiennya Megawati.
waktu periksa misalnya 8 Juli, resep kode, pakai kode aja ya, orang apotek sudah tahu. Nah kayak gini karena sudah saling terhubung di pasien dokter. Pasien dokter nanti akan muncul ya. Nah sekarang kita mempraktekkan yang ini, DML dari ya data yang sudah kita masukkan. Select from pasien. Nah ini data-datanya sudah tersimpan, tampil juga. Setelah itu masih fungsi select ya, fungsi select nama pasien, jenis kelamin, from dari tabel pasien akan dimunculkan. Nah ini yang dari tabel pasien dengan persyaratan tertentu. Kemudian untuk select bersyarat ini rumus umumnya select from where. Mari kita praktekkan. Misalnya select nama pasien, jenis kelamin dari from tabel pasien dengan keadaan tertentu, syarat jenis kelamin sama dengan misalnya jangan 1, 2 yang perempuan, titik koma. Nah menampilkan yang jenis kelaminnya 2, perempuan ada 2 yaitu Megawati dan Puan. Selanjutnya select join antar tabel. Select tabel dengan rumus umum select tabel from join on. Karena kita tadi sudah menghubung-hubungkan dan kita sudah mengisi data-datanya, kita coba praktekkan SQL yang ada di soal praktikum. Poin praktikum. Coba agak panjang. Select P titik nama, harus hati-hati ya. Pasien, PD periksa dokter, waktu periksa, PD pasien dokter titik resep, D nama, salah satu huruf aja nggak bisa, from pasien, P join pasien dokter, PD on P.id pasien, tadi sampai mana? On ya, on PID pasien sama dengan PD.id pasien join dokter, D on PD ID dokter sama dengan D.id dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah muncul ini nama pasiennya, waktu periksa, resep, nah, nama dokternya. Selanjutnya join antar tabel yang kita lewat CMD aja. Hasil perintahnya ini join antar tabel kurang lebih seperti itu tadi. Lalu select fungsi matematika. Ada fungsi matematika count untuk menghitung banyaknya baris, sum menghitung total jumlah, min mencari nilai terendah, max mencari nilai tertinggi.
Misalnya kita mau mencari banyak pasien yang telah terdaftar, maka perintah SQL-nya select count ID pasien from dari tabel pasien. Nah, terhitung 5 data yang tersimpan di tabel pasien. Kemudian select fungsi string. Di situ ada untuk left xn, right xn, mid xn, z. Kita langsung terapkan saja. Select from pasien, tadi tabel pasien, where left alamat pasien. Ada nggak ya? Coba aja. 2 sama dengan, bukan jalan, tapi Jakarta misalnya ya, sama dengan Bali. Nggak ada datanya. Kalau Jakarta nggak ada juga. Kosong lah ya. Ya udah, nggak ada hasilnya. Lalu menampilkan ID pasien yang berjenis kelamin, misalnya jenis kelamin tertentu. Maka perintah SQL-nya select from pasien where ID pasien between 3 and 5. Yang ID-nya 3 sampai 5. 3 sampai 5. Itu sudah dimunculkan. Like, select like. Di ML like sekarang contohnya select from pasien where alamat pasien like Bali. Saya mau Bali. Omega Balikpapan adanya ya. Oke. Selanjutnya DM selanjutnya select order by. Misalnya kalau menurut petunjuknya ini langsung aja select from pasien order by ID pasien dash. Tampilannya seperti ini. Yang dash itu dari terbesar sampai terkecil kalau dash. Select group by. Coba select from pasien group by jenis kelamin. Tuh. Oke, tampilannya seperti itu. Update. Misalkan kita mau update nama pasien. Update pasien, set nama pasien sama dengan Megawati
kita mau update. Oh, bukan update ini. Where ID pasien sama dengan 3. Oke. Select from pasien. Coba kita update lagi. Ini bukan Megawati yang nomor 3. Jadi Mega saja. Mega saja udah terubah, udah terupdate. Sekarang kita hapus, delete from pasien. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 5. Harusnya kita lihat puan hapus. Oke. Mungkin cukup sekian karena pun panduannya pun sudah habis. Ya, ini panduannya pun sudah selesai. Sampai di sini praktikum DML sampai DML-nya. Mungkin misalnya terdapat kekurangan dalam praktikum tugas 2 mata kuliah basis data saya kali ini, mohon dimaafkan dan mohon penilaiannya yang sebaik-baiknya dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.